Ini bukan anime ecchi ya, tapi anime haram. Tapi nggak ada ecchinya. Mungkin gitu aja ya. Hmm. Sebenarnya saya nggak mau sih ngambil dua requestan ini dalam satu video. Tapi mau gimana lagi? Saya ya harus melaksanakan si request ini. Ya, request anime ini. Request anime ini dari Rakusya. Dia itu dapat di voice ya, ini sama sih kayak yang request sebelumnya itu. Di voice dia itu mintanya itu request ke saya. Ya, request anime itu. Dan anime itu juga dua anime gitu yang minta di request gitu. Tapi lumayan sih, lumayan untuk konten gitu. Jadi mau gimana lagi? Ya udah, saya itu laksanakan aja gitu. Dan anime yang bakal saya review kali ini adalah Oreshura dan anime Masamune-kun no Revenge. Ya, anime ini menurut saya nggak terlalu bagus juga sih. Soalnya nggak terlalu berasa sama harapnya gitu untuk di animenya. Ya, anime harem itu pasti aja ada karakter-karakter cewek yang harus ditinggalkan gitu atau udah dilupakan gitu intinya. Pokoknya itu harus menjadi kalah atau enggak jadi selirnya. Buat selir. Enggak sih, enggak juga sih. Ini ya itu ya harus ada yang kalah gitu. Sama cewek atau enggak gitu, cewek yang disukai si MC gitu. Ya kayak gitu. Ya harem ya, anime harem sih bener-bener saya itu aslinya itu nggak begitu suka juga, tapi mau gimana lagi ya, saya kalau harem ecchi ya itu oke lah, nggak ada apa. Ini ya kalau udah yang berujung dengan ecchinya itu pasti aja saya itu bakal nonton gitu. Daripada kita ini kelamaan untuk pembukaannya ya, kita langsung aja ke review animenya ya. Yang pertama animenya itu yang saya itu bakalan review adalah anime Oreshura. Anime ini berkisah tentang Kido Eita, seorang pelajar SMA yang terkenal sebagai anti romance karena kecuekannya terhadap permasalahan asrama. Eita memiliki tujuan untuk melanjutkan pendidikan ke universitas dokter yang terkenal. Namun karena penceraian orang tuanya, Eita terpaksa untuk tinggal di rumah bibinya. Demi meringankan beban bibinya, Eita pun belajar dengan giat agar mendapatkan beasiswa ke universitas yang diinginkannya. Karena itulah ia menjadi bodoh amat dengan yang namanya cinta gitu. Kalau saya sih agak menjauh juga sih sama yang namanya kayak gitu, pacaran. Malas juga ngelihat gitu orang bucin. Ya saya aja juga nggak ngerti gimana caranya ngebucin. Ada, memang bener sih kayak itu. Namun siapa sangka Eta pernah memiliki sindrom Chunibyo dan menamai dirinya sebagai Burning Fighting Fighter. Namun tanpa diketahui sindrom ini menjadi masalah besar dan membawanya menuju jalan asmara. Suatu hari, Natsukawa Masuzu, gadis berambut perak, menjadi murid baru di sekolah dan bertepatan duduk di bangku sebelah si Eita. Tanpa diduga, Masuzu meminta kepada Eita untuk menjalin suatu hubungan, namun dalam bentuk fake. Ya gitu, pacaran fake gitu, pacaran palsu. Dan Eita pun menolaknya. Namun Masuzu mengetahui rahasia serta memiliki bukti note atau catatan gitu bahwa Eita dulunya itu pernah mengidap Chinobyo dan memeras si Eita agar dia mau menjalin hubungan fake gitu. Ada benar-benar saya nakal. Dan Harusaki Chiwa sebagai teman masa kecil Eita sejak SD dan juga gadis yang menyukai si Eita
memberi perlawanan setelah mengetahui Eita berhubungan dengan Masuzu. Ya, seperti di judul itu yang bernama Orishiura, yang berarti pacar dan teman masa kecil selalu dalam modus berperang. Anime Orishiura ini difokuskan kepada pertentangan antara Natsukawa Masuzu sebagai pacar fake gitu, dan Harusaki Chiwa sebagai teman masa kecilnya si Eita gitu. Lalu disusul peserta lain seperti Akishino Himeka dan Fuyumi Ai. Ya, meskipun hanya sebagai pemanis saja, Orishiura memang seperti anime harem pada umumnya. Peserta muncul dan melakukan pendekatan terhadap protagonis pria. Namun setelah beberapa episode, saya menjadi semakin tertarik juga sama ceritanya si Orishiura ini. Ya, anime Orishiura ini memang sih ada kayak beberapa adegan yang lumayan menurut saya itu mantap lah. Ya, juga di adegan yang saya itu suka ya, ketika si Masuzu itu ya kayak ada angin lewat gitu, dan itu rohnya itu agak terbang gitu dan tidak menggunakan sehelai cahaya dalam begitu. Itu paling nice sih. Masuzu buat saya itu sange anjir. Ya bener aja, buat saya itu sange, bener-bener sange. Bercanda kok, santai. Cerita yang ditampilkan menjadi lebih menarik dan lebih komedi, apalagi ketika kemunculan si Fuyumi itu. Ditambah tampilan grafis yang penuh warna sehingga saya betah untuk menontonnya, dan bahkan sampai saya menonton berulang-ulang beberapa episode gitu karena saking tertariknya gitu. Soalnya itu emang sih saya itu juga selalu mengulang-ulang anime yang menurut saya itu lumayan bagus, yang saya itu buat saya itu penasaran intinya. Kadang saya itu nonton itu pakai TV di kamar tamu. Kadang nonton sama keluarga. Paling seru pokoknya, bener-bener menegangkan, menjadi horor. Anime yang sebenarnya lucu dan lumayan seru untuk ditonton, tapi menjadi horor ketika nonton bersama orang tua itu. Oke, kita lanjut lagi ya. Dalam opening dan ending ya tidak terlalu berperan penting sih pada suatu animenya. Bahkan beberapa orang menganggap sebagai pengganggu sehingga mereka sering melewatinya. Ya sama seperti saya sering ngelewatin opening dan endingnya Orishiura gitu. Kadang saya itu ngeskip gitu kalau misalnya saya itu ketemu opening bagus atau enggak ending bagus kayak anime Tower of God, ya saya itu pasti aja dengerin full. Bener, saya itu nggak ngeskip sedikit pun itu. Namun hal ini tidak berpengaruh terhadap Orishiura. Baik opening maupun ending dari anime Orishiura benar-benar menggemaskan untuk didengar sih. Tapi saya enggak. Intinya saya enggak. Menurut beberapa orang pasti aja kayak gitu, sangat menggemaskan gitu. Ya mungkin karena faktor seiyunya yang berada di anime Orishiura yang menjadi penyanyi pada opening dan juga ending Orishiura itu. Ya mungkin aja karena para seiyunya yang lumayan imut gitu ya. Intinya itu kan kalau udah seiyunya imut-imut gitu, ya pasti aja suaranya itu juga imut. Tapi kemungkinan dia itu seiyunya itu udah tua banget, tapi suaranya masih bisa diubah menjadi kayak seorang onesan gitu, yang arah-arah gitu intinya. Ya yang kayak gitu sih saya itu suka. Tapi intinya jangan aja di atas 30 tahun. Itu intinya jangan di atas 30 tahun. Kalau di bawah 30 tahun it's okay lah, saya malahan gas-gas aja. Saya seneng. Oke, kita lanjut lagi ke review kedua.
Request anime yang satu ini juga yang kedua ini masih sama dari satu orang yang bernama Rakusya. Ya, dia itu dapat komentar sih di video saya itu yang Neko Para itu. Dan dia itu nge-request itu lewat Discord gitu juga animenya ini. Jadi mau gimana lagi, saya itu juga bakalan ikutilah alurnya gitu. Ya, saya itu bakal reviewnya itu cepet juga sih ini, soalnya biar gak terlalu lama durasinya. Kalau terlalu lama saya kecapean ngeditnya. Malas juga gitu jadinya ngedit. Anime ini bercerita tentang Makabe Masamune. Ada gendut yang sering diejek oleh gadis cantik bernama Adagaki Aki. Kesal karena selalu diejek, Masamune mulai memperbaiki dirinya agar jadi laki-laki baru yang dapat membalas perilaku buruknya si Aki. Setelah beberapa tahun, Masamune berhasil bertransformasi menjadi laki-laki populer dengan nilai sempurna dan terampil dalam olahraga. Namun, ketika Masamune mencoba masuk ke kehidupan Aki untuk melanjutkan serangan balasannya, keadaan justru jadi lebih rumit gitu. Ya, untuk anime ini ya cukup menarik sih menurut saya. Ya, dalam ceritanya itu juga agak unik juga sih. Tentang cowok gendut yang karena sering dibully lalu bertransformasi menjadi cowok berotot yang rupawan gitu. Lalu pengen balas dendam gitu sama cewek yang dulunya pernah nolak ketika tubuhnya masih gendut. Tapi selain karena ceritanya yang unik, yang bikin saya tertarik untuk menonton anime ini, tentu saja karena quote gila yang muncul di episode pertama dari Mukabe Masamune, sang karakter utama. Ya, dengan kata-kata jika kau tampan, berarti kau bukan manusia. Saya cukup yakin sih, siapapun yang pernah menonton anime ini pasti quote itu menjadi salah satu quote paling nempel di kepala masing-masing. Mungkin aja. Sebagai anime romance komedi yang animenya jelas merupakan anime yang cukup ngehe gitu ya. Cukup ceritanya itu cukup menarik juga gitu. Ya cukup banyak sih adegan-adegan percakapan absurd yang terjadi di anime ini. Namun sebagai anime romantis komedi, kok saya nonton agak aneh gitu ya menurut saya. Saya nggak tahu sih ini saya yang salah apa gimana gitu. Tapi yang saya rasakan sih kayak kesel aja sih sama anime ini, bener-bener kesel gitu. Dari romansnya yang nggak tersampaikan ya ke saya gitu. Jadi nggak begitu terlalu ngocok emosi gitu juga sih anime ini. Untuk desain karakter, saya sih suka. Karakter-karakter enak buat ditonton gitu. Kayaknya ini adalah suatu nilai plus dari anime ini. Ya dalam OVA-nya itu sih lumayan nice banget sih. Ada 3 loli legal gitu. Tapi nggak tahu sih, saya itu lupa-lupa ingat juga ini. Soalnya itu kayaknya itu ada yang memang bener-bener loli. Dan lagi 2 ini ya legal gitu. Ya bener-bener, tapi itu disuruh nebak mana ibunya si Masamune. Itu sangatlah membingungkan menurut saya. Itu kan ada 3 kembar. Jadi agak membingungkan juga. Yang mana ini ibunya si Masamune, membingungkan gitu. Ya sangat membingungkan juga. Tapi untuk saya sih anime ini nggak terlalu bagus juga sih. Soalnya itu saya juga nggak terlalu suka anime yang genre itu haram gitu sebenarnya. Bener, saya tuh nggak terlalu gitu suka juga sih sama anime yang genre haram. Tapi kalau haram ecchi ya saya itu suka. Tapi tergantung aja sih. Kalau ceritanya itu lumayan bagus ya saya itu pasti aja tonton. Kalau buat saya penasaran ya udah saya tonton aja. Kalau enggak bodo amat gitu. Ya sampai segini dulu video kali ini ya minasan. Dan untuk di next videonya itu mungkin ada video review manga atau anime lagi.
Mungkin karena saya ada anime yang lumayan bagus untuk dan cocok banget untuk kalian yang suka anime bertemakan isekai, yang juga yang MC-nya yang lumayan mesum kayak si Bleach gitu, tapi agak beda MC-nya. Ini pikirannya dewe aja kalian di anime yang ini. Tapi saya dapat rumor-rumornya itu karena itu tahun ini sih rilisnya itu animenya itu, dan masih nggak diketahui tanggal rilisnya dan musimnya. Baru rumor itu dan trailer udah rilis sih, udah rilis tahun ini gitu. Ya kita ini penutupan aja ya lagi daripada kita ini bacot aja ini di sini, kita ini penutupan aja langsung. Dan sampai segitu dulu video kali ini ya minasan, dan sampai jumpa di next video. Jana minasan.